Kita awali dengan lagu. Lagunya mana lagunya? Oke. Seperti biasanya kita mendengarkan lagu nasional. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejati mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang menghabisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi ibu pertiwi. Menjunjung nama baik tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang.
Oke, anak-anak, kita sudah mendengarkan lagu nasional ya. Setiap harinya kita harus mendengarkan lagu nasional Indonesia. Supaya anak-anak tahu mana yang lagu nasional, mana yang lagu bukan nasional. Nah, di kelas 6A, Ibu sudah melampirkan tugas sesuai kesepakatan minggu lalu, bahwa hari ini nanti anak-anak akan ada presentasi tentang animasi yang kalian buat masing-masing. Kalian akan tunjuk 1 atau 2 orang atau bahkan maksimal 5 orang untuk menampilkan hasil karyanya. Kemudian nanti Bu Bulan juga akan menyampaikan seperti apa yang namanya proyek jumping game. Ya, dengan menggunakan aplikasi Scratch. Di sini sudah ada tutorialnya, bukan tutorial sih, lebih tepatnya seperti alur cerita atau rules, aturan dari jumping game ini seperti apa, nanti Bu Bulan akan sharekan ke anak-anak. Tugasnya anak-anak seperti apa juga nanti akan Bu Bulan sharekan. Sebelum kita masuk ke materi, kita mulai dengan anak-anak yang menyampaikan atau mempresentasikan animasinya yang sudah dibuat. Di sini Bu Bulan menawarkan dulu siapa yang mau mempresentasikan animasinya. Nanti Bu Bulan jadikan co-host. Yuk, siapa? Kelas 6A. Dito? Oh, Dito malah pergi. Ayo, siapa yang mau? Bu Bulan masih menawarkan dulu nih. Kamu mau mempresentasikan berarti dapat nilai plus. Sudah mengerjakan semua belum? Udah, Bu. Belum, Pak. Belum, Bu. Belum mengerjakan? Yang sudah mengerjakan? Sudah. Itu sudah? Sudah siap untuk dipresentasikan? Kalau itu belum. Ayo. Sudah? Ovan sudah? Ya. Nah, Ovan Bu Bulan jadikan co-host ya. Silakan presentasi ya. Nah. Oke, Ovan sudah. Tunggu sebentar, ini lagi dibuka. Oke. Yang lainnya siapkan juga selain Ovan. Ovan nomor absen 31 ya. Ya. Oke, good, Ovan. Jadi ceritanya lagi di mana ini, Ovan? Lagi tersesat di hutan. Oh, terus ada banyak hewan-hewan ya? Ya. Ya, oke. Bagus sekali. Punya Ovan sudah hebat, bagus. Sekarang yuk yang lainnya. Bu Bulan mau yang lainnya. Nggak ada? Bu Bulan tunjuk ya. Saya, Bu. Siapa? Ken? Iya. Oke, silakan Ken. Bu Bulan buat co-host dulu. Ya. Yuk Ken. Sudah kelihatan belum? Sudah. Nah. Jadi di sini saya bikinnya kehidupan di laut gitu, Bu. Ya. Maaf saya. Bentar, Bu, ganti baterai mouse dulu. Oke.
Ken nomor absen 16 ya. Iya. Oke. Ya. Jadi ini yang ikan apa tuh yang orange tuh? Ikan badut. Ikan Nemo ya, ikan Nemonya tidak kamu buat transparan ya? Iya. Nggak apa-apa. Tapi yang jelas kamu sudah paham untuk membuat glide-nya, dia meluncur. Oke. Ya. Oke. Oke. Terima kasih Ovan, Ken. Terima kasih Ovan dan Ken. Oke, Ken nomor Oke, absen Bu. 16, Bu Bulan catat dulu. Ada lagi? Yuk. Siapa lagi? Sudah ada 2 loh, bagus banget loh tadi. Yang pertama kehidupan di dalam laut, yang membedakan si ikan Nemonya dia tidak transparan ya, karena memang Nemo kan memang dia tidak transparan. Nah, kemudian yang satunya lagi ada kehidupan dia tersesat di dalam hutan, ada burung-burungnya, bagus banget. Yuk, siapa lagi? Nggak apa, kamu yang penting berani untuk presentasi. Ada lagi? Tidak ada? Bulan tunjuk ya. Bulan tunjuk ya. Sudah 2 anak laki-laki, yang perempuan belum ini. Coba Bu Bulan tunjuk perempuan. Evelyn? Baik, Bu. Evelyn sudah? Sudah, Bu. Ya, Bu Bulan buat co-host ya. Kamu presentasi ya. Nah, silakan Evelyn. Udah kelihatan belum, Bu? Udah. Ini, Bu, punya saya. Oke, ini di dalam hutan ya. Iya, Bu. Oke, ini background-nya berganti-ganti. Ya. Coba Bu Bulan lihat skrip ininya dong, skrip si siapa ya? Kupu-kupu ya, itu ada kupu-kupunya ya? Iya, Bu. Oke. Ya. Oke, good Evelyn. Hebat. Evelyn nomor absen 8. Ayo siapa lagi? Ada yang mau lagi? Ini menambah nilai loh ya. Ada lagi? Ada lagi? Selain Evelyn, Ken, dan Ovan? Ayo ada lagi nggak? Kristo? Kristo mau share? Kristo udah buat belum Kristo? Saya, Bu. Oh, Kailin. Oke, Kailin. Tapi pas di awal-awal, hewannya nggak bergerak, Bu. Dia harus delay sebentar baru jalan. Oke, coba kita lihat ya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Siapa tahu kita bisa menyelesaikan. Oke, Kailin sudah bulan buat co-host. Silakan.
Nah, itu bisa jalan. Tapi tadi agak delay sebentar, Bu. Hmm. Oke. Pindah-pindah ya, backdropnya pindah-pindah. Oke. Nah, anak-anak, mungkin kalau misalkan kalian menggunakan backdrop atau tema seperti hutan, akan lebih baik jika burungnya itu tidak random, tapi burungnya itu menuju ke koordinat go to X dan Y. Jadi arahnya kiri kanan aja, nggak usah random. Kalau random nanti kayaknya seakan-akan burungnya dia nabrak tanah lalu balik lagi ke atas, dia nabrak apa lagi terus balik lagi ke atas ya. Coba anak-anak yang menggunakan hutan itu diperbaiki. Van, coba kamu share lagi, Van. Punyamu, Van. Oke, nah punya Ovan ini dia kelihatan look-nya good karena burungnya yang kecil-kecil ini dia kayak terbangnya agak jauh ya. Nah, dia seakan-akan terbangnya agak jauh. Cuman akan lebih baik lagi kalau burungnya ini kamu jangan buat random ya, Van. Jadi kamu tentukan arahnya. Arahnya pakai ini, X dan Y-nya ini kamu tentukan. Arahnya nanti di glide-nya, yang glide second tuh jangan buat random tapi buat yang X, Y. Coba nanti kamu setelah pelajaran ini dibetulkan ya. Jadi supaya ada arahnya, kamu menentukan arahnya. Nanti kalau dia random position, kayak ada yang jatuh. Cuman sudah bagus karena yang belakangnya ini kan samar-samar hutannya. Jadi seakan-akan burungnya itu memang dia ada di sela-sela embun atau awannya itu. Bagus. Oke, Ovan good. Kailin good. Kailin tadi nomor absen 15 ya. Oke. Ya, Bu. Kailin 15. Masih ada lagi? 5 lagi. Bukan 5 lagi, satu lagi anak. Yuk, kan sudah 4, satu lagi anak. Nanti setiap pertemuan seperti ini silakan anak-anak presentasi 5. Kalau di HP, Bu? Kalau di HP bisa, kalau kamu HP bisa share screen nggak ya? Saya, Bu. Bisa kok, HP bisa share screen. Soalnya saya di HP, Bu. Oh, kamu di HP? Saya juga, Bu. Iya? Aku mau Iya, Bu, saya juga Silky di HP. Oh, Silky di HP. Oke. Yang di HP sementara ini dulu ya, nanti daripada kita trouble ya. Kita pending dulu. share screen, Bu. Itu mau share screen? Iya. Iya, Dito. Iya. Ya, bulan buat co-host ya. Iya. Oke. Yuk, silakan Dito. Tang laut, Bu, ini. Belum ada Oke, suara sih. ya udah kelihatan. Kamu cepet banget sih kamu selesaiinnya. Bulan masih ngecek loh. Oh. Yang Oke. Coba buka ini jellyfish-nya, code-nya jellyfish. aku biar nggak Wait-nya kamu ini buat 3 ya, 3 second. Makanya dia agak lama untuk hilangnya. kalau glide biar Oke, ada tambahan ini ya, if on its bounce-nya supaya
Ketika dia nabrak, dia nggak ini. Oke. Pak, aku bikin biar nggak kebalik pas nabraknya pakai ini. Oke, good. Ya, Karena lebih cepat. Sama tapi lebih cepat. ya betul. Oke, ini ada tambahan code baru dari Dito. Oke, bagus Dito. Ada improvisasi yang baru. Dito nomor absen 19. Dito. Oke. Ya, baik anak-anak, cukup ya. Hari ini 5, nanti minggu depannya lagi kita presentasi lagi 5 lagi setiap animasi yang kamu buat atau sketch yang kamu buat atau setiap project apapun yang Bu Bulan berikan nanti wajib semuanya dapat ya. Wajib semuanya dapat untuk presentasi. Baik, sekarang kita akan masuk ke membuat scratch berikutnya lagi. Yang ini wajib untuk dikumpulkan karena untuk nilai keterampilan dan juga nilai tugas anak-anak. Oke. Nah, nama gamenya itu sebenarnya dia cukup melompat-lompat aja ya. Namanya itu jumping. Namanya itu jumping. Terinspirasi Bu Bulan dari karena kita mau hari 17 Agustus dan di situ banyak sekali lomba-lomba, termasuk salah satunya lomba balap karung, kemudian ada lomba lompat tinggi, kemudian ada lomba panjat pinang, banyak sekali macam-macam lomba yang bisa kita tuangkan atau gabungkan atau buatkan animasinya maupun gamenya itu di dalam Scratch. Itu banyak sekali. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu dan paham dulu game itu apa sih, atau biasanya kalian suka main game itu banyak sekali ya, ada dia RPG, ada dia macam-macam, pokoknya ada yang pakai stick, ada yang kamu main PES, ada yang pernah main PES? PES apa? PS atau PS? PS, nah PS. PS, kalau bilang nyebutnya PES ya, PS. Pernah saya. Pernah? Pernah. Pakai joystick ya? Iya. Ya, lalu ada yang pernah main game di HP, misalkan seperti Mobile Legends, AOV, lalu apa lagi? Seringan. Wow. Seringan, Bu. Ringan tuh katanya. Terus apa lagi? Misalkan di laptop, ada yang pernah main Dota atau yang lihat kakak main Dota, kemudian ada banyak sekali ya, ada Warframe, ada Saya pernahnya main Roblox tuh. Lalu ada apa? Call of Duty, terus banyak sekali game-game seperti itu. Saya buat game, Bu, di Roblox. Nah, Saya Roblox, oke, itu juga. Nah, ada yang pernah nggak nge-game terus apa sih aplikasi Twitch ya? Twitch atau apa yang sering yang untuk YouTube itu aplikasi Pak, live stream. live stream itu pakai Twitch. Jadi sambil nge-game kemudian di live streamkan pakai Twitch dan lainnya. Nah, game itu apa sih? Kita harus tahu, anak-anak tuh harus tahu. Game adalah permainan yang menggunakan media elektronik. Kalau zaman dulu belum ada seperti laptop, belum ada seperti HP, mainnya pakai gamebot. Tahu gamebot nggak? Yang nyusun-nyusun balok itu loh. Nanti kalau dia sudah penuh sampai atas, nanti kamu game over. Terus baloknya tuh bentuk-bentuknya ada yang dia bentuk L, ada yang bentuknya T, ada yang bentuknya kotak, macam-macam. Tetris. Nah, ya, betul. Seperti itu. Nah, rata-rata permainan atau game itu dibuatnya semenarik mungkin. Jadi supaya
anak-anak pun juga yang memainkan itu suka dengan memainkan gamenya karena tampilannya bagus, lalu alur ceritanya dapat, pokoknya yang bagus sekali, semenarik mungkin. Nah, sehingga adanya suatu kepuasan batin saat main game. Jadi kalau kamu main game, kamu lupa waktu. Ada yang seperti itu? Sering, Bu. Tidak, Bu. Kamu sampai lupa makan, kamu main game terus sampai nanti Iya, dipanggil sama mama. Saya sering, Bu. Iya, sering. Ah, Saya pernah, Bu. Saya sering, Bu. Jadi nanti dipanggil sama mama, jangan lupa makan dulu, istirahat, tidur dulu dan lain-lain. Nah, Sering, Bu. Aku. iya makanya. Nah, tetapi kita ambil dari sisi positifnya. Bermain game itu merupakan salah satu cara sarana pembelajaran. Bahasa Inggris. Betul. Kenapa? Karena satu, dengan kamu bermain game, kamu melatih namanya konsentrasi. Kamu melatih namanya logika. Kamu melatih namanya kecepatan dan ketepatan. Nah, di situ tuh ada, tapi kamu harus ambil segi positifnya. Segi negatifnya apa dari main game? Bikin gak fokus. Ada yang tahu nggak segi negatifnya apa? Matanya rusak. Lupa makan. Lupa makan, betul, lupa waktu. Terus? Radiasi. Bebas. Lupa waktu. Radiasi. Radiasi buruk di mata, ya kalau kita keseringan begini sambil tiduran apalagi udah. Bikin gak fokus. Iya, bikin nggak fokus sama pelajaran. Kamu cuma isinya main game terus karena kamu tidak bisa mengolah waktunya, ya kan? Kamu nggak bisa mengolah waktu di mana kamu harus main game, di mana kamu harus belajar dan seterusnya. Jadi anak-anak bermain game itu tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Tetapi salah jika kamu mainnya 1 hari penuh, itu salah. Salah jika kamu mainnya sampai overload, sampai laptopmu rusak, panas, sampai HP-mu rusak, itu salah. Sampai Nah, jadi main game itu ada waktunya. Tuh yang harus kamu perhatikan. Kemudian, dalam nggak cukup anak-anak ini hanya main game saja. Kamu harus tahu cara membuat gamenya seperti gimana. Supaya ke depannya kamu tahu bahwa game ini itu ada tujuannya, ada maksudnya. Jadi kamu harus tahu cara membuatnya. Kamu harus tahu bagaimana membuat game. Rata-rata di anak-anak kelas 1 sampai kelas 6, bahkan SMP, itu menggunakan atau belajar membuat game, itu menggunakan media yang namanya Scratch. Kamu sudah mempelajari dari kelas 4, 5, kelas 4 mempelajari nggak Scratch? Enggak, kelas 5 ya? Iya. Ya, dari kelas 5 kamu sudah mempelajari namanya Scratch. Kamu sudah tahu apa itu Scratch. Nah, Scratch itu adalah bahasa pemrograman yang berbasis visual, yang interaktif dan fun. Jadi setiap kata-kata if on its bounds itu namanya bahasa pemrograman. Kata-kata forever itu namanya bahasa pemrograman. Nah, dengan Scratch kita bisa membuat animasi. Hari ini kita buat animasi. Oke, Vin, jangan coret-coret, Vin. Kamu nanti kayak anak kelas 1, Vin. Kemudian ada permainan dan kreasi menarik yang lainnya. Nah, nanti Bu Blan contohkan. Oke, Bu Blan contohkan terlebih dahulu. Aku lagi buat game. Ada banyak sekali permainannya. Udah pakai United, Bu. Yang buat game kan biasanya pakai United. Hah? Unity. Iya, Unity ya. Unity. Manchester United. Iya, Unity. Manchester Unity. Unity kan untuk kebanyakan animasi. Kayak untuk partikel-partikel. Kita lihat ya beberapa game atau beberapa, misalkan ini tentang gimana kamu memelihara hewan. Ya, gimana kamu memelihara hewan. Dulu aku udah ada les coding kayak gini. Nah, ini bisa nih. Misalkan kita kasih nama siapa ini? Kevin. Oke. Nah, kamu lihat kan
ini nih, ini dia lapar. Dia apa lagi nih? Lapar, ya kita kasih makan. Oh, dia masih mau buang air besar, kita lihat. Nah, dia ternyata buang dulu. Oke. Makan, minum. Kita bersihkan. Oke. Dan dia buat happy. Oh, dia nempuk lagi. Oke, kita buat happy. Sampai dia Oke, kita lihat lagi ya, ternyata E-nya sudah banyak banget nih hidupnya nih. Ini kayak po. Kita clean. Nah, ini salah satu contoh game sederhana ya, game untuk kamu memelihara hewan. Ada lagi, contoh lagi. Warrior. Nih, jadi ini kayak kamu menjadi sesuatu lalu si corona ini mendekati kamu dan kamu meninggal. Kamu harus mengejar si vaksinnya. Oh, nggak jalan dia. Malah dia nggak jalan, ini bagaimana? Udah mati nih. Cek dulu kodenya, Bu. Kadang-kadang bisa hancur. Nah, kalau kamu pindahkan ke sini, dia ikut ke sini si coronanya. Nah, kamu harus kejar vaksinnya. Kamu kemana lagi nih? Dan seterusnya. Kemudian ada lagi. Ini Bu Blen kasih contoh-contoh dulu ya, supaya kamu ada gambaran. Ini cupcake, jadi seperti mengganti kostumnya. Nah, kalau kita klik yang bagian sini, ini bisa ganti warna merah, pink, ungu, dan seterusnya. Kan? Aku pernah buat scratch. Nah, lalu ini ganti-ganti. Kemudian ini juga bisa ganti. Nah, ini matanya juga bisa diganti kalau klik matanya. Oke, dan seterusnya. Masih banyak lagi ya contohnya. Contoh apa lagi? Scrolling background. Scrolling background ini dia cuman backgroundnya aja yang scrolling nih. Jadi backgroundnya yang bergerak. Aku pernah buat kayak gitu. Jadi ini backgroundnya aja yang bergerak. Oke. Dan seterusnya dan banyak sekali. Nah, perancangan game kita kali ini, kita akan membuat namanya jumping game. Perancangannya, kamu harus tahu langkah-langkah dalam membuat game. Yang pertama itu menentukan format. Jadi formatnya, game yang dibuat itu terdiri dari apa saja. Nah, jumping game ini nanti akan terdiri dari background, sudah tentu. Kemudian ada bulan pakai karakter Among Us itu ya, yang di Among Us, tapi nanti anak-anak bisa ganti pakai karakter apapun yang lainnya, bebas, tidak harus sama. Lalu ada tikus, bulan pakai tikus sebagai sebuah tantangan atau penghalang. Lalu ada awan dan matahari yang berjalan. Kalau tadi kamu lihat itu backgroundnya yang dia berjalan, scrolling. Nah, kalau yang ini awan dan mataharinya saja nanti yang dia scrolling atau berjalan. Jadi seakan-akan backgroundnya juga ikut jalan. Lalu aturan dan konfliknya apa saja? Nah, pada permainan itu harus ada namanya aturan atau konflik. Nah, aturannya pemain itu harus menjalankan si Among atau tokoh utama, karakter utamanya untuk melompat.
pakai space Nah, Bang. karakter utamanya itu harus melompat saat tikus berjalan ke arahnya. Tetapi karakter utama tidak boleh terkena atau menabrak si tikus itu. Jika menabrak tikus, maka permainan berhenti. Atau dengan kata lain, karakter utama mati. Atau emongnya itu mati. Game over. Ya, lalu ada perancangan game yang berikutnya adalah interaksi. Itu dibagi menjadi 3. Ada yang statik. Statik itu hanya diam, tidak bergerak. Tidak ada pergerakan, itu namanya statik. Contohnya background. Kalau kamu mau kasih di situ ada tanaman, spread tanaman, tapi nggak ada skripnya dan dia diam saja di situ, ya nggak apa-apa. Itu namanya juga statik. Nah, jadi itu bisa masuk ke dalam interaksi yang diam. Lalu ada dinamik. Dinamik itu yang dia berjalan. Berjalan, ada pergerakan, dia melompat, dia tertawa, dia apapun itu namanya dinamik, ya, ada pergerakannya. Itu ada tokoh utamanya, si emong tadi, lalu ada tikus, karena tikus kan berjalan, jadi dia dinamik, lalu ada awan dan matahari. Lalu interaktif, interaktif itu saling menyentuh, nah, saling mengenai satu sama lain. Itu ada emong, tikus, awan, matahari itu juga saling menyentuh. Nah, itu ada interaktif. Lalu keamanannya bagaimana untuk game? Kamu harus memikirkan satu keamanannya. Secara keseluruhan, permainan jumping game yang akan kita buat ini itu tidak mengandung unsur pornografi, sehingga anak-anak aman memainkan permainan ini. Nah, ini karakternya. Ini perancangan karakter. Semua karakter yang ada dalam game ini itu dapat didapatkan dari koleksi karakter yang ada dalam Scratch. Nah, ini kecuali labirinnya salah ya ini, maksudnya bulan kecuali background atau kecuali seperti si emongnya ini kamu buat sendiri. Lalu ini karakter utama untuk menghindari penghalang. Penghalangnya siapa ini? Karakter tikus itu sebagai penghalangnya atau sebagai tantangan yang membuat endgame. Lalu ada awan dan matahari, ini karakter tambahan tetapi dia bergerak. Nah, di sini yang harus kamu benar-benar pelajari poin untuk menggerakkan awan dan mataharinya ini. Dia pakai apa? Nah, di matematika, jadi dalam membuat game, kamu itu harus namanya STEM ya, STEM. Jadi ada sains, ada teknologi, ada E-nya bukan lupa, M-nya itu matematika. Kamu harus menggabungkan beberapa ilmu itu jadi satu. Ada X, ada Y. Nanti kita menggunakan yang namanya Y, menggunakan namanya X. Nah, nanti sumbu, ini tuh sumbunya. Jadi go to X sekian, go to Y sekian. Jadi Y itu ke atas dan ke bawah, kalau X itu ke kiri dan ke kanan. Kalau ke kiri itu negatif, kalau ke kanan positif. Kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah negatif. Nah, seperti itu. Ini harus kamu tahu, supaya kamu tahu pergerakannya arah kemana-kemana. Nah, ini untuk perancangan kodenya. Ini karakter utama. Ketika bendera hijau ini diklik, maka dia akan menuju koordinat awalnya ini. X sekian, Y sekian. Kemudian, si karakter utama agar bisa melompat, berarti kita harus menggunakan space untuk alat untuk dia melompat ya. Jadi kita tekan space supaya dia bisa melompat. Lalu dia akan mengulang space itu sebanyak 10 kali. Atau ini boleh kamu buat 12 kali atau 50 kali boleh bebas. Nah, di sini ada change Y by. Change Y by 12 ini tingginya lompatan. Ya. Tadi kan seperti yang koordinat sebelumnya ini, kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah itu negatif. Jadi kalau kamu mau melompatnya lebih tinggi lagi, berarti
change Y-nya kamu kasih 12, 13, 14, 15. Semakin besar angkanya, semakin dia tingginya naik. Kemudian, supaya dia juga mau kembali turun ke bawah, berarti kamu juga harus rubah change Y-nya menjadi minus 12. Jadi kebalikannya ya, yang atas positif, yang bawah negatif. Harus sama angkanya. Nah, lalu ketika bendera hijau juga diklik, maka jika menyentuh spread 3 atau tikus, itu akan stop all. Yang dimaksud stop all adalah semua permainan berhenti, stop. Nah, stop all. Jadi dia akan berhenti diam. Kemudian yang tikusnya, jika tikusnya ini bergerak ke arah go to X dan Y, maka dia akan delay atau ada waktu jeda menunggu 1,5 detik. Ini boleh kamu buat 2 detik, 4 detik, nanti akan ada perbedaannya. Lalu kemudian dia membuat clone atau menduplikasi dirinya sendiri. Ketika dia sudah menduplikasi dirinya sendiri, maka dia akan meluncur. Seperti kalau yang animasi kan random position. Nah, kalau yang untuk kali ini kita buatnya dia nggak random, tapi hanya satu posisi saja. Oke, lalu untuk bagian awannya dan matahari ini sama, tapi kamu buatnya boleh pisah-pisah, awannya sendiri, mataharinya sendiri, atau kamu gabung langsung gambarnya boleh. Itu menggunakan tetap menggunakan go to XY karena kita di sini bermain arah ya, sumbu koordinat. Itu dapat mengulang hingga dia jika menyentuh atau menyentuh pinggiran, maka dia akan kembali lagi. Jadi back, balik lagi. Nanti kita coba lihat. Dan seterusnya. Nah, tugas dari anak-anak menemukan kesalahan yang terdapat pada game. Jadi gamenya masih benar-benar sederhana. Kamu temukan kesalahannya di mana, kemudian berilah penambahan skrip. Kamu kasih tambahan skrip, misalkan di game itu kan belum ada skornya, belum ada apalagi ya, tantangan yang lainnya. Nah, kamu tambahkan di situ, kamu perbaiki kesalahan ini. Jadi Ibu akan memberikan code ini itu sebagai dasarnya, tapi harus dikembangkan. Kalau kamu mengumpulkan sama persis kayak gini dasarnya, ya nanti nilainya juga dasar gitu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum kita mulai? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Sekarang Bu Bulan akan langsung mendemonstrasikan ya. File new, oke. Oke, wait-nya. Nah, oke. Kelihatan nggak Bu Bulan share? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke, good. Nah, di sini kita akan buat sprite karakter utamanya terlebih dahulu. Di sini Bu Bulan contohkan kita pakai ini ya, pakai si kucing aja. Lalu di sini backdrops-nya kita ganti dulu. Pertama, kita pilih backdrops. Pilih backdrops. Kita coba pilih backdrops supaya dia mau loncat-loncat. Nah, kita pilih ini saja. Tapi backdrops-nya boleh kamu kembangkan yang lainnya ya. Misalkan kamu mau pakai luar angkasa, space. Boleh. Terus Bu, boleh diganti nggak? Boleh sekali diganti. Boleh. Ya. Jadi misalkan kita pakai backdrops ini.
Kemudian setelah itu, tapi harus nyambung ya gantinya ya. Jangan nggak nyambung, nanti habis space tahu-tahu dalam air gitu kan nggak nyambung, masa kucing masuk dalam air. Nah, lalu yang sprite satunya, si kucingnya ini kita sudah tentukan posisinya di sini. Lalu kita masuk ke code-nya, atau kucingnya kita mau ganti deh, kucing terus dari kemarin ya. Kita ganti kucingnya untuk lompat. Kita ganti apa ya? Kita ganti ini aja. Kucingnya kita delete. Oke. Nah, sekarang ini kita karakter utama ya, namanya reindeer, karakter utamanya. Bu Bulan mau membuat ketika bendera diklik maka pergi ke X dan Y, ke X dan Y yang ini. Berarti apa nih? Menu apa? Events ya, when I click. Oke, terus Sama motion. Sama motion ya. Go to ini. Nah, sudah sesuai ya. Nah, sekarang ketika tombol spasi diklik, maka itu ada di mana tuh? Bagian mana? Bagian event ya. Jadi setelah ini lalu kamu boleh pilih, boleh spasi, boleh A, boleh up arrow atau apapun, atau anything. Kalau anything berarti kamu pencet apapun dia akan lompat. Nah, kalau anything. Kita pakai space saja karena biasanya space. Lalu dia akan mengulangi selama 10 kali. Menggunakan, kalau ulangi itu apa? Repeat. Oke. Kita gunakan repeat. Repeatnya bukan yang itu, repeat yang ini. Kalau ini untuk pernyataan. Kita akan gunakan repeat ya sebanyak 10 kali. Kemudian, nah kita kan tadi menentukan koordinat, seberapa dia tingginya. Pakai apa? Yang ada di X, Y. Y. Pakai Y. Berarti yang mana? Change X atau change Y? Change Y. Change Y. Change Y by 10. Kita pakai 10 dulu ya. Nah, kemudian kita ulangi lagi yang ini. Nah, dia bisa melompat ya. Nah, bisa melompat. Tapi dia nggak bisa turun. Berarti kita harus buat yang turun dulu. Kalau gini terus nanti dia akan melompat terus, melompat terus hilang. Nggak kembali. Maka kita buat dia turun. Kita duplikat, taruh bawahnya. Ininya kita buat minus supaya dia mau turun. Sesuai dengan sumbu tadi. Nah, mau ya, kemudian pencet space ini. Udah mau lompat. Oke. Lalu kemudian ketika bendera hijau ini dimulai, maka ketika dia menyentuh yang satunya atau tikusnya, dia akan berhenti. Berarti kita buat tikus dulu. Di sini kita add, boleh tikus, boleh apapun ya. Kita coba pilih apa ya. Kita coba pilih yang mudah aja deh. Animals. Kamu boleh kembangkan lagi nanti seterusnya. Mana sih tikusnya? Kok tikusnya nggak ada? Kita pakai ini aja. Hedgehog. Nah, hedgehognya kita kecilkan. Oke, kita kecilkan. Lalu kita rubah
posisi wajahnya ini pakai flip. Kita rubah dari custom. Kamu boleh sih ngerubahnya pakai code, boleh. Tapi ini Bu Bulan ngerubahnya pakai custom aja ya, biar lebih mudah. Nah, coba kita kasih warna dia yang agak mencolok. Oke. Dari posisi kita posisikan sebelah sini. Juga masuk ke dalam. Oke. Nah, sekarang kita kasih code-nya. Ya kan? Kita kasih code-nya. Ketika si hedgehog-nya ini dia mulai untuk berjalan, berarti kita kasih when flag click, lalu dia akan pergi ke sumbu X dan Y. Nanti pakai go to X, kita lihat yang di bagian sini sudah sesuai belum dengan 1, 2, 4. Oh, sudah sesuai. Kemudian jika dia akan memutar berjalan terus selamanya, pakai apa? Forever. Forever. Kita pakai forever, lalu dia akan menunggu. Pakai Void. Kita buat weight-nya 1,5. Komanya itu pakai titik ya, 1,5. Kemudian dia harus seakan-akan cepet banget nih. Dia muternya cepet banget begini. Berarti dia harus menduplikat dirinya sendiri supaya jalannya cepet. Pakai clone of myself. ya, harus dia create clone of myself. Nah, coba kita lihat. Belum jalan ya. Dia belum jalan. Yang baru jalan ini. Yang ini belum, oke. Stop. Sekarang, ketika dia mulai untuk mengklon, when I start as a clone, lalu dia akan berputar terus. Dia akan berputar terus menuju titik yang sudah ditentukan. Di sini. Nah, kamu harus perhatikan. Kita lihat, dia mau jalan nggak kira-kira? Dia nggak mau jalan juga. Kenapa ya kira-kira nggak mau jalan? Ada yang tahu nggak dia kenapa nggak mau jalan? Ada yang salahkah di bagian ininya? Glide-nya. Ini kan sama dengan atas. Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa dia nggak bisa jalan? Ada yang tahu? Nggak move 10 step. Iya, nggak move-nya. Nggak move-nya karena apa nggak move-nya? Kamu lihat di sini, go to X-nya angkanya dengan glide angkanya. Sama tidak? Sama. Sama. Kalau sama bisa jalan nggak kira-kira? Tidak. Nggak bisa. Karena tempatnya dia kan di sini. Go to X, Y ini kan tempatnya dia. Tempatnya dia ini. Terus dia harus berjalan atau meluncur ke tempatnya lagi. Ya udah dia diem aja. Nah, sampai di sini udah paham belum anak-anak? Sudah. Sudah ya. Jadi kamu harus memperhatikan angkanya. Kalau angkanya sama dengan go to XY itu arahnya tempatnya dia, letaknya dia itu go to XY ini. Nah, jadi di sini kita akali untuk menambahkan min. Tuh. Mau jalan nggak dia kalau tambah min? Delete. Mau jalan, tetapi dia menumpuk di sini, berarti harus diapakan? Delete this clone. Harus di delete this clone. Ya. Nah, dia mau hilang. Oke. Tapi dia jalannya masih belum teratur karena dia di sini glide-nya 1 second.
Kita coba di sini glide-nya 3 second. Nah, supaya ininya dia mau terus. Nah, oke. Lalu di sini masih kelihatan, berarti harus kita apakan nih supaya dia nggak kelihatan? Dikasih height. Iya, kasih height. Kasih height. Kita kasih height. Coba. Tapi dia nggak mau. Berarti harus dikasih apa lagi selain height? Show. Kasih show-nya di mana? Di sini. Yang bawah. Nggak bisa kalau kasih show-nya di sini. Height Di dan bawah when I start as a clone. Iya, betul. Di bawah when I start as a clone. Ya. Di bawahnya itu. Sekarang kita coba. Mau nggak dia? Ya, udah mau berjalan ya. Oke. Berarti terselesaikan. Sekarang kita kembali lagi ke yang rusanya ini. Rusa ini dia harus melompat supaya dia permainannya berjalan. Kalau tidak melompat, walaupun dia ditabrakin sama si landaknya juga nggak masalah. Nah, berarti di sini kita harus tambahkan perintah atau code when flag click. Ketika bendera hijau diklik, dia akan mengulang terus-terusan jika dia menyentuh apa ini? Sonicnya. If kalau menyentuh di sini pakai apa? Menyentuh pakai apa? Pakai code apa? Code di bagian mana menyentuh? Sensing. Code bagian sensing. Lalu perintahnya apa? If menyentuh Sonic, maka pakai yang mana? Touching. Betul, bukan key space press ya. Kalau key space press itu kan tanda atau tombol space untuk tekan tombol space gitu. Jika kamu menekan tombol press atau jika kamu menekan tombol space. Nah, jadi di sini kita kasih touching mouse pointer, kita rubah menjadi ini si Sonicnya, Hedgehog. Bu, commute, Bu. 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 Commute. Masih mute, Bu. Commute. Oh iya, commute. Oke. Jadi, jika menyentuh si Hedgehog-nya atau Sonic-nya, maka apa? If touching berhenti, maka game Dia over. kan berhenti. Nah, ini kan dia belum berhenti walaupun menyentuh karena belum dikasih perintah. Berarti di sini dikasih maka dia stop all. Oke. Sekarang kita coba. Hedgehog. Kita tunggu. Oke. Tapi dikasih live, Bu. Nah, di sini kan belum ada live-nya. Jadi di sini Dikasih belum variabel, ada Bu. store, belum ada live. Nah, tugas anak-anak tuh ngasih variabel nanti di sini. Oh. Ya, jadi tugas kamu melengkapi. Ini gamenya tuh belum sempurna. Makanya tugasnya adalah melengkapi. Ada skornya, ada apalagi ininya, help-nya ya, atau
dia live-nya, berapa kali dia mati, berapa kali dia menyentuh, dan seterusnya. Harus kamu kasih di sini. Itu PR untuk anak-anak. Nah, sekarang kita kembali ke tadi ada namanya awan dan matahari ya. Kita harus kasih awan dan matahari. Kalau di sini mungkin kamu mau kasih planet, oke, nggak apa-apa. Berarti kita klik atau kita buat sendiri, kita custom Bulan. ya. Berarti itu apa tuh? Bentuknya tuh harus sama kayak yang bulan bikin apa boleh beda? Bentuk apanya? Karakternya. Nah, gamenya ini maksudnya kan gamenya lompat-lompat tapi karakternya tuh boleh beda nggak? Beda, karakternya beda semuanya, boleh. Boleh banget, malah Bu Bulan setuju kalau kalian beda semua karakternya, backgroundnya juga beda, tetapi poin pentingnya adalah kamu harus ada satu karakter yang bisa melompati si penghalang ini. Itu ya poin pentingnya. Harus ada satu karakter itu. Jadi ini adalah codingan dasarnya. Kamu harus juga menambahkan skor sama lifetime-nya. Live-nya dia. Jadi kamu buat variabel sendiri. Di sini make a variable score. Nah, oke. Nah, ini kamu letakkan di mana, nanti kamu yang atur sendiri. Di sini tugasmu kok soalnya ini. Codingannya. Itu PR-nya. Itu challenge-nya ya. Kamu kasih skor, lalu kamu kasih make variable lagi lifetime misalkan atau live-nya aja, oke. Jadi waktunya ini tuh berapa, skornya berapa ketika dia menyentuh. Kamu harus tambahkan itu. Nah, sekarang kita ke custom. Kita mau buat satu lagi custom. Kita mau buat paint matahari atau planet. Kita buat planet. Boleh warnanya bebas, kamu mau warna apa aja. Bebas. No outline. No outline. No. Apel. Ini oke. Terus kita mau kasih tambahan apa lagi? Warnanya mungkin ini ya. Bebas ya, kamu mau buatnya bebas. Terserah kamu imajinasinya kamu. Oke. Ini untuk customnya. Oh, wait. Itu hedgehog. Ini tetap hedgehog nih. Sorry. Hedgehog. Bulan add lagi nih. Add satu lagi pen. Sorry. Bulan malah buatnya di situ. Kita letakkan di sini nih misalkan. Lalu kita kasih sesuatu. Oke. Nah. Kamu boleh gambar ini bebas ya, misalkan di sini ada alien kah, kalau kamu mau pakai space backgroundnya, atau mau kamu kasih awan sama matahari seperti yang punya bulan tadi boleh. Oke, nah setelah ini kita masuk ke code-nya. Nah, supaya ini mau berjalan, sebentar, di backdrop-nya bulan rubah aja deh ininya. Jadi warnanya nggak sama. Oke.
Di background-nya nggak ada ini sama sekali ya, nggak ada code-nya. Nah, di sini supaya si awannya ini mau jalan atau mataharinya ini mau jalan dari arah sini, berarti kita harus pasangkan when flag click sama, semuanya sama pakai GoTo. GoTo itu yang ini, letaknya ini benar 1202 116 oke, benar. Lalu kita mau dia tampil, jadi kita mau tampilkan dia terus, kemudian kita mau mengulangi, nah, kita mau mengulangi si matahari atau apa ini ya, bentuknya nggak tahu apa, sampai supaya dia tidak menyentuh bagian pinggir ini. Jadi supaya dia tidak menyentuh bagian pinggir ini. Kalau dia sudah menyentuh bagian pinggir ini, maka dia harus mengubah arah jalannya dia. Berarti di sini kita kasih operator not, lalu menyentuh itu pakai sensing, berarti kita touching edge pinggirnya. Lalu mengubah bagian X-nya, change X by, kita kasih minus ya, karena tadi ke kiri kan minus, kita kasih ke kiri minus 0,2, kemudian kita mau ulangi X, kita mengubah change X sama, harus sama semua, minus 0,2. Jadi supaya dia bisa terus jalan, seakan-akan dia terus jalan, jalannya tapi pelan-pelan, terus jalan. Nah, lalu ulangi lagi yang ini, kita duplikat, taruh bawahnya. Tapi ini kita hilangkan bagian notnya. Kita langsung masukkan touching. Hilangkan. Kita coba lihat apakah dia mau berjalan. Oh iya, dia mau berjalan. Mati. Ya, dia mau berjalan ya, mataharinya kamu lihat itu mataharinya dia mau berjalan. Nah, ketika si rusanya ini menyentuh si Sonic juga mataharinya juga akan berhenti karena stop all semuanya. Spread-nya stop all. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Bu, saya Bu. Ya. Pengganggunya boleh tambahin nggak? Boleh sekali. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini dikumpulinnya kapan ya, Bu? Terakhir minggu depan. Ya, terakhir minggu depan dikumpulinnya. Terakhir itu kelas 6A. Nah ini, Jumat 6 Agustus 2021 minggu depan. Terakhir dikumpulkan. Jadi kalian ada waktu seminggu untuk mengerjakan. Seminggu. Ya. Ini kirimnya pakai di videoin atau dikirim kayak pakai kaleng gitu? Kirim ke Google Classroom dalam bentuk scratch.sb3 ya. Namanya sb3. Jadi setelah selesai jadi nih file kamu klik file, sudah tahu kan cara nyimpannya ya? Kelas 5 udah pernah diajarkan, no? Udah kok, gampang tinggal Sudah. Tinggal save to your computer, save, harus formatnya .sb3. Ingat-ingat ya, harus .sb3. Kalau tidak .sb3 nanti Bu Bulan nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngecek. Ya, harus .sb3. Kalau tahun lalu ada yang dia nggak bisa format .sb3 di video. Jadi dia mainkan di video, lalu videonya dikirimkan ke Bu Bulan, oke, nggak masalah, boleh. Tetapi memang seharusnya kalian mengirimkannya .sb3.
Scratch seperti ini. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Bu, tadi saya codingannya belum lengkap tadi blok-bloknya itu. Nanti kira-kira ngeliatnya lagi di mana ya? Yang mana? Codingan yang mana? Yang landak sama matahari. Ngelihatnya lagi di mana gitu? Iya. Di sini, di Bu Bulan sudah lampirkan di assessment di Jumat 30 Juli 2021, Project 1, Jumping Game with Scratch. Itu Bu Bulan tadi sudah letakkan PDF-nya, ada codingan dasarnya. Nah, nanti untuk scores dan yang lainnya, kamu yang nambah sendiri codingannya, Bu Bulan mau lihat di situ seperti apa. 5 terbaik menurut Bu Bulan, nanti akan Bu Bulan tampilkan minggu depan, kita Zoom lagi, seperti ini per kelas, lalu akan Bu Bulan tampilkan lagi. Oke, ada pertanyaan? Bu, Ya? Zoom komputer ini bakal diupload ke YouTube nggak, Bu? Iya, upload ke YouTube. Kirimin, Bu. Bu, dikirimin YouTube-nya, Bu. Soalnya susah nyarinya. Ya, oke, siap. Nanti Bu Bulan kirimkan. Tapi agak lama ya, karena kan harus di-convert dulu Zoom-nya. Jadi harus upload dulu juga. Oke. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Enggak kok. Ya, Bu. Yakin sudah jam 9 nih. Kurang 10 Aku menit sih. aku tapi lagi kita- bikin gameku sendiri. Oh ya? Oke. Tapi belum Ada selesai. pertanyaan lagi? Editor konstruk. Tidak ada, yakin? Bikin 5 game. Apa? Bikin 5 game dari itu. Bukan 5 game. Dari hasil karyanya anak-anak yang game jumping ini, yang terbaik 5 anak minggu depan kita akan tampilkan untuk presentasi. Oke. Gitu. Dan Oke, nilainya pun pasti akan berbeda. Jadi Aku tahu cara bikin baik. variabel. Gampang. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak. Cukup? Ya. Jadi kesimpulan hari ini kita sudah belajar, kita sudah presentasi hasil karya teman-temanmu luar biasa, hebat-hebat sekali semuanya. Kemudian yang kedua, kita sudah mempelajari untuk game baru, project baru. Terakhir dikumpulkan minggu depan. Silakan mulai mengerjakan, ada waktu Sabtu Minggu untuk mengerjakan, boleh? Oke. Sebelum, oh ya, minggu depan itu kayaknya nanti akan ada lomba untuk 17 Lomba apa? Agustus, tapi Bu Bulan nanti biar panitia 17 Agustus yang menyampaikan lombanya seperti apa. Jadi usahakan sebelum lomba harus sudah jadi ya gamenya ya. Jadi udah cepet. Nah, Cepet amat. iya, kalau ada anak nih misalkan sampai batas waktunya belum mengumpulkan, kamu komentar, kasih komentar, Bu, saya belum mengumpulkan karena alasannya apa? Supaya nilainya nggak Bu Bulan kurangi. 17 Agustus. Ya, karena misalkan Bu saya masih bingung di sini dan saya masih belum bisa mengerjakan yang ini, atau Bu saya masih belum sempat karena laptop dipakai kakak. Oke, nanti Bu Bulan akan kasih toleransi kamu 1 minggu lagi. Apakah ada pertanyaan lagi? Enggak kok. 17 Agustus udah tinggal 17 hari lagi. Cepet amat. Oke, cukup, tidak ada pertanyaan. Tidak, Bu. Terima kasih untuk pelajaran komputer hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Kailin, oke Kailin. Silakan. Mari Bu Bulan dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang kami sudah selesai belajar komputer. Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dalam pelajaran komputer. Dan juga bimbinglah kami lagi dengan pelajaran berikutnya.
dan juga agar bisa fokus untuk mengerjakan latihan PJOK nanti ya Tuan Yesus, dan pelajaran-pelajaran berikutnya. Bantulah kami agar fokus belajar ya Tuhan Yesus, supaya nilai-nilai kami bisa bagus. Itu saja doa kami Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemuliaan kepada nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kelin, terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa minggu depan, kita Zoom lagi. Silakan dikerjakan, jangan sampai tidak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima Terima kasih Bu.